Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendesiminasikan budaya positif. Nah, ini ada di modul guru penggerak 1.4. Mungkin Pak Imam yang sudah selesai guru penggerak ya Pak ya. Modul 1.4. Jadi mungkin teman-teman yang ingin ikut guru penggerak, nah, mumpung masih ada di angkatan 11 dan nanti terakhir setahu saya ada di angkatan 12. Jadi mungkin Pak Roni, Bu Sarah, Pak Ari, Pak Adit, Pak Asep, Putih, Bu Amel, Bu Kiki ada kesempatan di CGP angkatan 11 dan angkatan 12. Nah, insya Allah ilmu yang didapatkan bermanfaat. Seperti yang sudah kita lihat, Pak Imam sudah bergerak, sering memberikan inspirasi buat kita semua. Oke, baik. Sebelumnya salam dan bahagia. Kita akan memulai berdiskusi. Jadi kita berdiskusi di sini terkait dengan budaya positif. Nah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar. Jadi kita harus hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Kemudian, nah sebelum masuk ke budaya positif, saya akan coba memflashback dulu. Jadi waktu guru penggerak awal-awal ini adalah materi di modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Pendidikan kita hampir 78 tahun yang lalu sudah memikirkan bahwa salah satu pemikirannya adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau anak kita cenderung suka dengan pelajaran seni budaya, ya kita harus mendorong untuk menekuni seni budaya. Kalau ada yang suka eksak, berarti kita harus mendorong ke eksak. Kalau suka bahasa di bahasa, kalau suka IPS di IPS. Jadi kita tidak bisa memaksakan, sekarang kita tidak bisa memaksakan anak untuk semua bisa mata pelajarannya. Jadi kita harus dorong sesuai dengan kodrat mereka. Mereka lebih menekankan pada aspek apa. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menebalkannya? Nah, kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Artinya bibit jagung apapun harus kita semai, harus kita beri pupuk, harus kita beri air. Supaya apa? Supaya tumbuh menjadi jagung yang bagus. Jadi apapun latar belakang siswa kita, apapun kemampuan dasar siswa kita, kita harus menuntun mereka supaya menjadi manusia-manusia yang merdeka. Atau sering Bapak Kepse kita bilang student well-being gitu. Jadi menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang merdeka dan bermanfaat di masyarakat. Kemudian, nah ini pendidikan yang menuntun diibaratkan sebagai padi atau jagung tadi. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, menuntun itu artinya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sebagai seorang guru kita hanya berkewajiban untuk menuntun mereka supaya nanti kedepannya ketika mereka sudah jadi
dewasa mereka dapat berguna di masyarakat. Nah, ini yang sering kita dengar, 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, artinya kita sebagai guru di depan bisa memberi contoh, ing madya mangon karso, di tengah mendorong, dan tuturi handayani, di belakang memberi semangat. Seperti itu. Itu maksud dari semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karso, dan tuturi handayani. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik budaya positif. Nah, sekarang coba, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, gimana Pak Ari? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar apa salah? Setuju Pak. Setuju, ya, setuju, ya. Bukan benar atau salah, setuju apa tidak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana Pak Adit sebagai guru piket? Setuju atau enggak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Gigi mungkin sebagai wali kelas pernah memberikan penghargaan? Kalau memberikan penghargaan sih belum ya, cuman paling memotivasi anak sama apa sih, apresiasi aja. Ya, jadi Cara lisan. memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, nanti kita akan bahas apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sesuai dengan teori budaya positif. Gimana Pak Reni? Kenapa nggak setuju Pak Reni? Ya, bukan berarti dengan hukuman anak itu bisa disiplinkan, tapi dengan cara-cara yang lain. Ya, ada hukuman, kemudian ada sebenarnya. Jadi hukuman ini belum masuk dalam, kalau menurut saya pribadi nggak masuk dalam cara untuk mendisiplinkan siswa. Oh ya, oke, baik. Jadi ada yang setuju, yang tidak. Nanti kita bahas sesuai dengan teorinya. Nah, jadi kita akan membahas beberapa subbab teori di sini, yaitu perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah mendengar restitusi? Belum? Kalau keyakinan kelas? Belum. Bedanya apa keyakinan kelas sama kesepakatan kelas? Nah, kita gimana Pak Dit? Kesepakatan itu diambil secara bersama-sama. Oke, kalau keyakinan kelas? Sendiri-sendiri. Oke, nanti kita akan coba. Nah, ini nggak usah, kita lewatin aja. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Arti kata ilusi apa Pak Imam? Ilusi itu adalah bayangan. Bayangan yang menurut kita benar, tapi bisa benar, bisa salah. Jadi kita bahas ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau misalkan kita nyuruh mereka jalan jongkok misalkan, nah itu murid mungkin merasa terpaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau tidak berasal dari dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi misalkan kalau kita memberikan apresiasi kepada murid, artinya juara 1 kita kasih hadiah, juara 2 kasih hadiah, juara kita kasih hadiah, itu hanya berlaku sementara menurut teori ini. Jadi dia tidak akan melakukan sesuatu kalau kita tidak ngasih hadiah. Nah, itu hanya sementara saja. Menurut teori ini hanya sementara saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini mungkin seringkali dialami sama guru piket ya. Guru piket anak-anak pada keluar, kabur. Terus kamu nggak kasihan sama bapak gitu. Nah ini termasuk ke membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita misalkan benar-benar marah kepada anak, kemudian disuruh keliling lapangan misalkan, pada saat itu mungkin anak akan mengikuti perintah kita memaksa, tapi hal itu akan menjadi menjadi trauma kepada si anak. Dulu saya juga pernah merasakan kayak gitu. Waktu SMP teman saya dibully sama guru pun saya masih ingat sampai sekarang. Gitu. Akan jadikan pelajaran kita tidak bisa memaksa anak. Sekarang itu nggak bisa memaksa anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi gimana? Menurut teori di sini kita harus menumbuhkan anak itu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau mereka sudah merasa salah, maka mereka akan memperbaikinya. Tapi tidak dengan cara kita memaksa. Seperti kita disuruh memakai helm ketika naik motor. Kita disuruh memakai helm naik motor. Kenapa? Karena apakah kita takut dihukum sama polisi, ataukah karena kesadaran diri kita bahwa memakai helm itu untuk melindungi diri kita. Nah, kita sebagai guru harus menumbuhkan itu, bukan karena takut dengan hukuman, tetapi hal itu adalah baik untuk diri kita. Seperti itu. Jadi ya memang susah sebagai guru ya gitu. Berarti hukuman itu berarti nggak cocok Pak untuk mendisiplinkan siswa ya kalau dalam jangka waktu panjang itu tidak akan ini, tapi ya kita harus artinya nggak bisa kalau terus-terusan hukuman, nggak bisa. Jadi menurut teori ini kita harus menumbuhkan bahwa kesalahan yang mereka perbuat itu harus mereka perbaiki. Asal jangan hukumannya, mungkin sesekali kita hukuman. Makanya nanti kita akan bahas mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, nih stimulus kontrol dan teori kontrolnya. Jadi kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu nggak sama. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdasarkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Anak yang suka merokok
Kalau kita melihat itu sebagai kesalahan, ya kan kita kan merasa itu salah terus. Tapi harusnya kita melihat bahwa kenapa anak itu bisa merokok, kenapa anak itu ketergantungan dengan merokok. Nah, itu yang kita harus perbaiki, bukan fokus ke kesalahannya, tapi fokus untuk memperbaiki kesalahan. Bener ya Pak Roni ya? Kira-kira kalau anak-anak merokok itu biasanya kenapa ya? Karena memang udah jadi kebiasaan di lingkungan dia. Ya. Di lingkungan keluarga maupun di lingkungan lahir. Ya, awalnya mungkin karena mereka ingin diterima. Iya. Mereka ingin diterima. Jadi kita harus memperbaiki itu, bukan fokus ke kesalahannya karena mereka merokok, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti anak tadi dikasih hukuman, hanya akan sementara saja. Tapi kalau dia tidak merasa bahwa dia merasa salah, ya dia akan melakukan itu terus. Nah, tugas guru yang berat di situ. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini tentang restitusi nanti. Kemudian model berpikir menang kalah. Kemudian jangan model berpikir kita sebagai guru harus selalu menang dengan murid, tapi harus model berpikir menang-menang. Nah, ini disiplin positif. Konsep disiplin positif itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman ya bisa, tapi itu alternatif terakhir kalau kita merasa anak itu mengulangi perbuatan itu berulang-ulang kali. Sebagai pendidik, apa tujuan kita? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berarti berasal dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar, misalkan tadi mendapat hukuman, mendapat penghargaan, itu motivasi ekstrinsik. Tujuan utamanya adalah agar anak mampu memahami tingkah lakunya sendiri, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain, atau dengan kata lain menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif yang akan menjadi kepribadian anak kelak. Nah, di profil belajar Pancasila kita sering melihat bahwa ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernaral kritis, berkebinakan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi sebagai guru kita harus menanamkan nilai-nilai nih profil pelajar Pancasila yang 6 ini. Nah, kemudian sikap murid ini dari ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya contohnya banyak seperti tadi. Anak-anak agar berbuat baik, kalau kita kasih imbalan terus, kalau kita nggak kasih imbalan, mereka nggak akan melakukan lagi. Itu. Kemudian, nah ini yang paling tepat, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal
bukan eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila yang saya melakukannya. Ya, saya contohkan tadi, kita memakai helm ketika berkendara, baik di lingkungan yang dekat dengan rumah kita, di jalan raya, apalagi di jalan raya yang ada garis polisinya. Kalau kita sudah terbiasa untuk memakai helm itu karena keselamatan kita, bukan karena hukuman dari polisi, bukan karena takut tilang, nah itu berarti sudah merasakan menjadi menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau anak kita terlambat terus, kalau anak-anak kita terlambat terus, kalau kita kasih hukuman, yaitu karena mereka takut karena kita kasih hukuman. Tapi mereka harus menyadari bahwa terlambat ke sekolah itu sesuatu yang merugikan mereka sendiri. Intinya harus seperti itu. Memang susahnya jadi guru zaman sekarang. Susah, saya kira. Tapi paling tidak kita belajar. Mungkin dari 100 anak yang seperti itu, siapa tahu ada 10 anak yang berhasil kita bujuk untuk memperbaiki kesalahan mereka, itu udah sangat-sangat bagus. Nah, ini teori tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kemudian kesenangan. Kalau bertahan hidup, makan itu termasuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan berdasar hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ini nggak hanya anak, semua manusia. Kita sebagai guru juga merasa kalau misalkan kita di lingkungan yang baru, ya kita ingin merasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak juga seperti itu. Mereka butuh untuk diterima di kelompoknya. Jadi ya, kalau misalkan tadi anak merokok karena kelompoknya merokok, dia harus masuk ke situ dengan merokok juga ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Tapi itu memang kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kita sebagai guru di depan anak-anak pasti kita punya kebutuhan dasar penguasaan ini. Gak mungkin kita di depan anak kita merasa anak lebih pintar dari kita, kan gak mungkin. Sesuai kodrat manusianya bahwa kita pasti lebih lebih memiliki penguasaan yang lebih tentang mata pelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian kebebasan nih adalah kebutuhan akan kemandirian. Kalau anak-anak bosan di kelas, pengennya di luar, nah itu salah satu karena mereka butuh itu gitu. Karena mereka butuh kebebasan itu. Kemudian kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi kalau anak-anak di kelas tiba-tiba ya ketawa segala macam, ya itu memang kebutuhan mereka. Itu ya, kadang-kala kita harus memberikan ruang kepada mereka. Dan saya pernah baca quote yang bagus dan sangat terenyuh. Jadi kebahagiaan seorang guru itu adalah ketika anak-anak rindu kehadiran guru di kelasnya.
Jadi kalau misalkan kita di ruang guru dipanggil sama anak untuk masuk kelas itu harusnya kita bangga gitu. Harusnya kita bangga, ternyata kita diterima di kelas itu adalah kebahagiaan terbesar seorang guru. Walaupun saya juga sering nggak dipanggil gitu. Mungkin karena pelajaran susah. Jadi kalau ya itu tadi mungkin karena ketakutan saya. Tapi kalau misalkan kita dipanggil karena mereka merindukan kita di kelas, ya itu udah kebahagiaan yang paling ini. Nah itu. Nah, oke, sebelum ke 5 posisi kontrol, coba nanti Pak, sabar Pak. Nah nih, nah ini tadi kebutuhan manusia itu ada apa? Kesenangan, kebebasan, kemudian penguasaan, cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan hidup. Nah ini kelihatan nggak ya? Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti ini: aku senang main kejar-kejaran Bu Guru, seru. Berarti kebutuhan Bimo akan apa? Semangat. Nah, coba kita ya. Oh ya, benar. Kemudian kasus yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Wah, ini jangan sampai kita diomongin di luar sekolah ini. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti kebutuhan tentang ya kebebasan. Karena apa? Karena dia senang berkandung. Nah kalau ini ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit. Nah, cinta dan kasih sayang, merasa ingin diterima. Itu. Kemudian aku sebal gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gimana? Aku sebal gambarku tidak rapi. Cinta dan kasih sayang. Bukan, penguasaan. Ini tentang penguasaan. Jadi kadang-kala ya tulisan anak jelek, ya kita jangan ngomong tulisan kamu jelek kayak cakar ayam gitu di depan anak-anak. Nah itu kadang-kala membuat mereka merasa. Nah kalau ini Dinda apa? Kalau aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti, nah ini kebebasan. Ya ini kebebasan. Nah sekarang kalau yang ketiga. Tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Menyetir mobil itu seru. Nah. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa? Kira-kira apa? Penguasaan. Kebebasan. Biar bisa jalan-jalan sama teman-temanku, berarti rasa ingin diterima. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Nah, ini tentang penguasaan. Tuh. Nah, kalau aku senang bisa ke tempat yang aku suka. Nah, ini antara senang atau kebebasan? Kebebasan. Nah, kebebasan ya, kebebasan. Tempat yang aku suka. Ya, tempat yang suka. Oke. Kemudian, nah ada teorinya begitu. Nah ini, ada 5 posisi kontrol yang sering kita laksanakan, kita lakukan kepada anak-anak.
tapi kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya 5 posisi kontrol seorang guru. Yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira pernah nggak kita sebagai penghukum, pernah nggak kita sebagai pembuat rasa bersalah? Bisa jadi sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Yang paling bagus berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Oke. Ada pendapat lain? Teman. Ada lagi? Manajer. Oke, berarti yang paling bagus sebagai teman atau sebagai manajer? Kita coba kulas. Nah, ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik ya tadi berarti jalan jongkok dan seterusnya. Kalau verbal ya tulisanmu jelek banget ini ya, itu udah hukuman verbal. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Guru piket contohnya misalkan, tolongin saya gitu, kalian masuk kelas, ntar saya dimarahin sama kurikulum. Nah itu udah, kalau kita ngomong seperti itu berarti kita sudah contoh posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah ini teman, ini Pak Asep yang sering tadi, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Kemudian monitor, pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Nah ini terkait dengan konsekuensi. Jadi Pak Roni sebagai staf kesuaan sudah membuat tata tertib, kalau terlambat berarti harus memungut sampah. Terlambat di hari Senin harus upacara ulang. Nah itu posisi sebagai pemantau. Nah kalau manajer gimana? Manajer respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, coba kita dengerin video bentar tentang posisi kontrol. Coba Pak jelasin Pak tuh. Dia paham antara menghukum, memantau. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Goshen dan contoh penerapan. Ya, ada teorinya dari Dian Goshen. Berdebat kita di sini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ilustrasi yang pertama. Sini kamu. Nah ini biasa guru piket jauh ya Pak. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu Anis nih. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah berarti udah hukuman verbal. Sudah berapa kali terlambat?
Nah, ini berarti hukuman fisiknya. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, nggak ada tata tertibnya, tapi asal ini aja, asal memberi hukuman. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini yang sering, nah sering ini guru piket nih. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi Ya, perundungan Pak. Salah satu perundungan kepada siswa itu. bahkan menyimpang Hebat kemarin Pak. Siswa negara banyak. Makanya saya rundung. Nah, kalau posisi membuat merasa bersalah, contohnya seperti ini. Kali itu baca loh. Si Adit. Naren, Apa sorry. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya? Nah, kamu senang bikin ibu susah, berarti. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, berarti membuat anak merasa bersalah. Anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus? Apa kayak gitu Pak Adit? Jadi guru piket? Absen. Ini kamu sudah sering Pak saya dulu yang makasih. Kamu saya marahin dulu. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Lari dulu dong Dewi. Ini membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman. Nah, ini Pak Asep nih. Lebih kopi dulu dong Pak. Ini posisi. Tapi ya panggilnya kan kemarin. Teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Nah, saya Pak Asep itu. Iya Bu. Habis. Ini sebagai merasa teman. Maukan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Jadi Ada teorinya Pak, ini teori guru sebagai teman. Ya sudah sama. Anak satu malah gini di Jawab si Doni itu apa yang bocah laki ya? Yusuf no. Wildan nih. Paling gitu weo. Jadi malah Ayo Wildan. masih pasti ya share Wildan banget. Kamu bisa ada saja. tapi aman. Masih pasti ya share gitu masih jadi. Wildan itu. Dalam posisi Dan dia yang guru berbicara Saya simpel gitu, saya simpel. cenderung bersenggara untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasakan Apa? seksi bikin berita Pak. sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan Nah, eksternal. masih dorongan eksternal. Ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang. Nah, hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Kemudian ini yang posisi pemantau. Kenceng lagi. Ini. Tuh. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Pemantau itu berdasarkan tata tertib. Tata tertibnya apa, dia konsekuensinya apa. Iya, betul. Itu tata tertib. Sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya walaupun susah kalau di sekolah kita. Kagak bakal. Anak-anak nggak bisa komitmen. Posisi pemantau. Nah, tapi intinya kalau pemantau berarti ada aturan dan ada konsekuensi dan anak tahu konsekuensinya apa. Seorang pemantau Kalau penghukum tadi ya terserah kita mau konsekuensinya apa tanpa melihat tata tertib yang ada. Itu penghukum. Kalau pemantau berdasarkan tata tertibnya dan yang paling bagus menurut teorinya manajer. Nah, kita lihat manajer seperti apa. Kali mandi dulu. Saya teman, Bu. Didengar. Kagak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mau saya sendiri. Dan Ya walaupun susah tapi paling tidak kita harus mencobanya sesekali-sekali lah. Cuma satu, kita hebat 30 orang. saya meyakini Satu begitu, Mas. Ya bisa dengan guru BK dipanggil di jam-jam tertentu. Kamu. Menit 30 dia 50 ya. tiga orang alam saya, Bu. Baik, kalau rektor peralatan di rumah, ada orang yang kira-kira Jadi intinya kalau manajer itu kita harus tahu kenapa mereka bisa berbuat kesalahan dan kita mencoba memberi solusi supaya tidak mengulangi kesalahan itu. Itu yang paling bagus. Sesuai teorinya manajer yang paling bagus seperti itu. kira-kira akan mulai searah kapan, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Tapi kalau berulang kali membuat kesalahan yang sama ya tadi bisa saja kita memberikan konsekuensinya. Pemantau. ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik, Tiap hari itu ngapain dalam kelas. Coba ada cuma Doni, ada Saleh. Terima kasih. posisi manajer adalah posisi Nah. kontrol yang disarankan Ya. untuk memilih Kita yaitu boleh mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar dapat mendeteksi Ya, jadi intinya murid merefleksikan dirinya, kesalahannya. sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah,
dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, ini referensinya dari Gosen DC 1998. Nah, ini tadi. Jadi yang paling bagus sesuai teorinya adalah sebagai manajer. Jadi kalau guru penghukum ini memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kalau guru pembuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Kalau guru sebagai teman, ya tadi memaklumi aja. Kalau guru sebagai pengawas atau pemantau, berarti mantau, mencatat, kemudian konsekuensi apa yang sudah dilakukan oleh murid. Kalau sebagai manajer berarti harus bertanya kenapa si anak melakukan kesalahan dan memberikan solusi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, di antara kelima ini hanya posisi manajer yang menimbulkan motivasi intrinsik. Penghukum, rasa bersalah, teman, dan pengawas ini motivasinya motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi kalau kita sebagai manajer, maka kita menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri mereka sendiri. Ya, apa salahnya kita mencobalah, sesekali mencoba sebagai posisi manajer. Ya, walaupun susah, paling tidak kita harus mencobanya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini kita sudah sering melakukan di kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan seterusnya. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, ini cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi contohnya kalau misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu berarti kalimat positif apa negatif? Tidak boleh membuang. Nah, itu lebih bagusnya dibuat jadi kalimat positif, yaitu membuang sampah di tempatnya. Kemudian menghargai antar sesama teman. Ya, itu kalimat positif dan kalimat negatif aja. Tapi yang disarankan di sini adalah membuat kalimat-kalimat yang dalam bentuk positif. Nih, ini tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi peran sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu awalnya kalimatnya adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi misalkan anak terlambat, ya kalau misalkan kita face to face dengan anak melakukan segitiga restitusi, pertama kita mencoba ya tadi kenapa kamu terlambat? Misalkan mengantarkan adik ke SD dulu. Ya kita maklumin dulu. Kita maklumin, jangan langsung menjudge kamu salah. Tapi stabilin dulu identitasnya. Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian baru nanyain, kira-kira apa yang kamu butuhkan supaya kamu nggak terlambat lagi. Kayak gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinan kelasnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Misalkan tentang kedisiplinan. Jadi intinya tadi menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya, ini mungkin bisa terapin guru BK Bu Amel nanti. Teori restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut
Chalcem-Gaussen, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini manfaatnya adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini seringkali kita lupa bahwa kita pun waktu SMA, waktu sekolah pernah melakukan kesalahan. Jadi, bukan untuk menebus kesalahannya, tapi untuk belajar kesalahan supaya tidak mengulangi di lain hari. Nah, ini langkah pertamanya adalah stabilan identitas, langkah keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat atau langkah segitiga restitusi. Langkah pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah tahap pertamanya. Menstabilkan identitas tadi. Yang keduanya adalah kamu tidak punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang baru. Ini tahap kedua. Tahap ketiganya menanyakan keyakinan tadi. Nah, ini videonya tentang segitiga restitusi. Jadi ada teorinya bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gaussen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, Ya, MSC tadi. murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan. Ini contoh sebagai posisi manajer. Jadi ada anak yang melakukan kesalahan, dipanggil sama gurunya. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu malah dan kesal. Bukan juga marah apabila ada yang menegur bapak seperti itu. Jadi ini menstabilkan identitasnya. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mau ngapain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Nah, menanyakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya
aja meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Nah, ini udah langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sudah Ya minimal kayak seperti itulah. Mungkin Bu Amel bisa menerapkan nanti ketika sama anak-anak. Coba Babel sampai kopi di luar ini. ya pulang Pak. Iya. Make up gitu. Kita harus saling menghargai. Namun saya tidak keyakinan yang nanti yang perlu kita jadikan. Ya Allah. Bila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih waktu juga untuk berpikir Ya, ekspektasinya seperti ini. iya Pak. Realitanya ya tergantung kondisi di lapangan. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Ya, biasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan lah, bangga bisa bersabar. Baiklah, kalau kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Ya. Saya lebih fokus bagaimana Jadi memperbaiki fokus untuk memperbaiki 5. kesalahan. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, ini langkah yang kedua. Kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan coba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, kadang ini kita kalau sudah kesal sama anak udah langsung ingin menghakimi saja, tapi harusnya secara teorinya tidak boleh seperti itu. Jadi itu hanya akan menambah beban ke anak saja. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir. Sisi terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil,
maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas. Nah, ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, jadi barusan kita mencoba mendengarkan penjelasan dari narasumber bahwa intinya dengan melakukan segitiga restitusi itu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Dengan 3 langkah segitiga restitusi tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Paling tidak kita belajar mencoba menjadi guru yang terbaik buat murid-murid kita. Menjadi posisi yang ideal sebagai guru, yaitu tadi posisi sebagai manajer. Dan ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak fokus kepada kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Cahyadi Wahyudi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.